warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila Nuraini dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang cybermedia. Yang pertama yaitu definisi cybermedia. Cybermedia merupakan media massa berbasis teknologi digital dan internet yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat, interaktif, dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Yang kedua yaitu ruang lingkup cybermedia. Internet merupakan media komunikasi terbaru yang ada di dunia saat ini. Keberadaannya telah mengubah hampir semua segi kehidupan manusia dari aspek politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya. Yang ketiga yaitu sejarah perkembangan internet dari sisi perkembangan media. Tahun 1970 muncul video teks sebagai tonggak munculnya media online. Tahun 1971 ini menandai adanya evolusi media baru dan online jurnalis di mana banyak surat kabar di Amerika yang mulai menggunakan format online, baik menggunakan video teks maupun infobank. Tahun 1972, newsroom surat kabar mulai menggunakan komputer untuk menulis berita. Salah satunya adalah surat kabar Today dan Day to Day. Tahun 1974, bagian dari surat kabar The Wall Street Journal berhasil disebarkan dengan menggunakan satelit dari Mauritius ke New Jersey. Tahun 1975, televisi Prancis mulai melakukan tes pada jasa teletext atau sistem teks tanpa interaksi dan grafis yang disebut Minitel. Pada tahun 1980, ComServer Dial-Up Service, yaitu perangkat untuk sambungan di PC, mulai digunakan oleh media di Amerika Serikat. Surat kabar pertama yang online adalah Columbus Dispatch pada tanggal 1 Juli 1980. Tahun 1982, British Telecom mengenalkan servis email yang menggunakan teknologi Prestel Video Text Technology. Pada tahun 1989, surat kabar mulai terus bereksperimen dengan teknologi audio text, yaitu teknologi telepon yang digunakan media untuk berinteraksi dengan audiens, semisal tentang berita, saham, info cuaca, dan olahraga. Pada tahun ini, online service bernama America Online diluncurkan. Tahun 1990, perpustakaan elektronik sudah dimiliki oleh hampir semua perusahaan media cetak di Amerika dan juga Kanada. Tahun 1992 ini menjadi tahun paling bersejarah bagi perkembangan jurnalisme online. Karena pada tahun ini banyak situs media cetak dan juga elektronik yang bermunculan. Tahun 1995, sejarah yang memperlihatkan terdeteksinya eksistensi online jurnalis adalah saat pemberitaan pengeboman di kota Oklahoma pada tanggal 15 April 1995. Saat itu, informasi seputar kejadian seperti foto kerusakan, daftar korban, dan juga kronologis justru disajikan lebih cepat oleh online media. Tahun 1996, ini jumlah pengunjung situs milik media cetak mulai meningkat. Dari jumlah kunjungan yang membuat ranking situs paling banyak dikunjungi itu user, dan di tahun 2002 sebanyak 1.300 surat kabar di Amerika Utara sudah memiliki website. Eksistensi jurnalis online terus bertambah dengan pemberian penghargaan pada media baru lembaga media. 2004, sejarah baru jurnalis online terjadi lagi pada tahun 2004 tentang munculnya istilah grassroots media, by people for people, sehingga muncul apa yang dinamakan citizen journalist. Peristiwa lain adalah kemunculan blog yang jumlahnya ratusan ribu, kemudian mengalami berdirinya The Media Blogger Association atau MBA di bulan November 2004. Selanjutnya, ada munculnya sebuah blog citizen jurnalis di Korea Selatan bernama ohmynews.com yang didirikan Oh Yeonho berkembang pesat
sehingga saat ini menjadi media alternatif bagi warganya. Yang keempat yaitu jenis-jenis cybermedia. Yang pertama, portal berita online media siber yang menyajikan berita terkini secara digital. Contohnya kompas.com, detik.com, CNN Indonesia, tempo.com. Yang kedua, blog dan vlog. Media yang dikelola oleh individu atau kelompok untuk menyampaikan opini, pengalaman, atau juga informasi. Yang ketiga yaitu media sosial platform yang memungkinkan interaksi dan berbagi konten antara pengguna. Contohnya Facebook, Twitter atau X, Instagram. Dan yang keempat yaitu forum online dan komunitas digital tempat diskusi daring antar pengguna dengan minat yang sama. Contohnya yaitu Kaskus, Reddit, dan Quora. Yang kelima, media streaming platform penyediaan konten audio atau video secara langsung melalui internet. Contohnya seperti YouTube, Spotify, dan Netflix. Yang keenam yaitu e-magazine dan e-news, Apple, majalah atau surat kabar digital yang bisa dibaca online. Contohnya majalah Tempo Digital, The Jakarta Post e-paper. Yang ketujuh yaitu website perusahaan dan organisasi menyediakan informasi resmi tentang produk, layanan, atau kegiatan lembaga. Yang kedelapan, podcast. Podcast konten audio digital yang bisa diunduh atau diputar secara streaming. Dan yang terakhir yaitu pesan terkait etika penggunaan cybermedia. Yang pertama, sharing, yaitu sebelum sharing, pastikan informasi yang dibagikan itu benar dan berasal dari sumber terpercaya. Jangan ikut menyebarkan hoax atau berita palsu. Dan yang kedua yaitu menghormati privasi orang lain, seperti jangan membagikan data pribadi, foto, atau video orang lain tanpa izin. Yang ketiga yaitu menggunakan bahasa yang santun, seperti berkomunikasi secara sopan dan menghargai pendapat orang lain walaupun berbeda pandangan. Yang keempat yaitu jangan melakukan cyberbullying, seperti hindari komentar kasar, merendahkan, atau menyerang individu di dunia maya. Yang kelima yaitu hargai karya orang lain. Jangan menjiplak konten, mencantumkan sumber jika menggunakan tulisan, gambar, atau video milik orang lain, itu gak boleh. Dan yang keenam yaitu patuhi hukum dan peraturan platform. Gunakan media cyber sesuai dengan hukum yang berlaku dan kebijakan masing-masing platform. Yang ketujuh yaitu jaga jejak digital. Ingat bahwa apa yang kamu unggah bisa bertahan lama di internet. Pikirkan dampak jangka panjangnya sebelum memposting.